Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari 3 tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan Arktik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390.000 km untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai "Elang telah mendarat". Dengan mantap dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia." Jadwal mengatakan dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aromaterapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara, setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung, tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian. Seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar, meski guncangannya bisa sampai 1 jam, jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon, tapi cuma kurang dari 1 menit.
Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur, 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempuh dari pesawat antariksa pada misi itu, kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematahkan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutus sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah plakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di Samudra Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronot Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronot makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Oakland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia nggak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah. Pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015, institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sampah yang ingin dia bawa pulang. Jamur ada di mana-mana. Kamu mungkin pernah lihat ada kapang di lemon dalam kulkasmu. Ya, itu jamur. Atau mungkin kamu lihat ada jamur di kasurmu dan di ubin kamar mandimu. Ada beberapa juta spesies jamur di dunia dan sebagian besarnya belum ditelusuri. Jamur-jamur ini ada yang tidak berbahaya, misalnya yang muncul di sudut gelap kulkasmu. Dan ada pula yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Ini bukan kayak yang di film-film, ini nyata. Ayo kita ke hutan hujan untuk melihat bagaimana jamur cordyceps mengubah hidup seekor serangga menjadi mimpi buruk. Spora jamur yang super kecil dan nyaris tak terlihat melayang di udara dan mendarat di punggung seekor semut. Semut itu nggak sadar dan terus saja bekerja untuk koloninya. Sementara itu,
spora jamur menembus tubuhnya. Beberapa hari kemudian, perilaku semut itu menjadi aneh. Makhluk malang itu gemetar, tidur terus dan gak mau makan. Semut lain melihat itu sebagai ancaman. Mereka pun mengeluarkan saudaranya itu dari sarang. Tapi semut yang terinfeksi itu tidak mau kembali, karena dia udah gak bisa mengendalikan hidupnya lagi. Jamur sudah berkembang biak di dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuh melalui darah serangga itu. Perlahan, jamur itu menguasai seluruh sistem saraf semut, mulai mengendalikan otot dan memengaruhi otaknya. Cordyceps mengubah perilaku semut dan membuatnya bergerak sesuai kemauannya, melawan keinginan semut. Di titik ini, hewan itu sudah berubah menjadi zombie. Dia berjalan sendiri di hutan dan mencari tempat tinggi. Bisa pucuk ilalang, tanaman, atau semak-semak. Kemudian, semut itu naik ke ketinggian sekitar 25 cm dan meraih batang tanaman dengan rahangnya. Tidak ada yang bisa memindahkannya dari sana, karena rahang si semut sudah tertancap kuat. Serangga itu akan tetap di sana selama beberapa hari. Selama waktu ini, jamur makan dari tubuh semut dan tumbuh perlahan. Jamur pun keluar dari tubuh semut dari berbagai sisi, berputar dan berbelok ke berbagai arah. Kemudian, parasit itu tumbuh ke atas dan melepaskan ribuan spora kecil ke udara. Spora ini melayang ke seluruh hutan, jatuh ke air, dedaunan, bulu hewan, atau ke rambut orang yang sedang berjalan-jalan di hutan. Di sebagian besar tempat ini, jamur tidak bisa bertahan hidup, tapi beberapa di antaranya akan mendapatkan inang. Spora bisa jatuh di semut pekerja, dan begitu jamur itu mendarat di atasnya, siklusnya pun berulang lagi. Sekarang bayangkan monster kecil ini berevolusi dan mulai menyerang manusia. Ilmuwan berkata hal ini mustahil, karena suhu tubuh manusia terlalu tinggi untuk jamur. Tapi, suhu di seluruh dunia juga meningkat kan? Ini berarti jamur akan beradaptasi dengan naiknya suhu. Dan saat itu terjadi, spora kecil akan menembus tubuh manusia melalui telinga, hidung, dan mulut, lalu masuk aliran darah. Di dalam darah, spora akan memulai perkembangbiakan dan menguasai sistem saraf. Orang yang terinfeksi akan demam dan mengalami halusinasi. Tak lama, dia akan kehilangan kewarasan dan hanya ingin satu hal, berbagi jamur dengan orang lain. Kalau jamur itu bisa membuat semut berpegang erat ke rumput dengan rahangnya, maka ia bisa mengendalikan otot manusia dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Tapi orang yang terinfeksi tidak akan menyerang orang lain. Dia akan memanjat ke atap rumah, bangunan, atau pohon dan akan tertidur selamanya. Sementara itu, jamur akan bertunas dan melepaskan sporanya. Angin membawanya menyebar ke seluruh dunia. Selama minggu pertama penularan, saat orang-orang belum cukup siap, jamur akan menyebar dengan cepat dan mengambil alih dunia. Sisa-sisa orang yang selamat dan berhasil menghindari kontak akan bersembunyi di bawah tanah dan membangun bunker. Masker gas akan lebih bernilai daripada emas. Tapi saat orang sadar bahwa kelangsungan hidup umat manusia itu lebih penting daripada bisnis, masker gas akan tersedia secara publik. Walau kedengarannya ironis, semua ini adalah kabar baik. Karena kamu gak perlu lagi kabur dari orang yang terinfeksi dan melawan mereka. Kota-kota akan memberlakukan zona karantina. Orang akan tinggal di dalam gedung dengan sistem ventilasi udara yang kuat dan hanya keluar dengan memakai masker gas. Kalau ada yang tahu dirinya terinfeksi, dia akan memberitahukannya ke polisi dan meninggalkan kota itu. Mereka akan mendapatkan persediaan makanan dan keluarganya akan diberi izin untuk bisa bersama mereka dengan memakai masker gas sampai orang yang terinfeksi itu tertidur. Akan ada jamur di mana-mana. Kamu akan melihat tanaman jamur besar tumbuh di atap-atap dan dinding bangunan. Udara akan seperti kabut karena pekatnya spora. Tapi itu tidak berbahaya kalau kamu pakai masker gas. Kiamat zombie akan tenang dan sunyi. Tapi dunia akan tetap sulit. Bukan karena jamur, tapi karena manusia itu sendiri. Banyak kota akan hancur, anarki akan menguasai dunia, penjara dan perampok bertopeng gas berkeliaran, makanan akan sulit didapat, listrik tidak akan tersedia setiap saat, tapi cuma beberapa jam setiap harinya. Tapi selama masa itu, dalam hati manusia akan muncul harapan akan masa depan yang cerah. Ilmuwan akan menggarap vaksin dan menciptakannya cepat atau lambat. Tapi jamur pun juga akan berevolusi. Mungkin ia bisa mengalahkan vaksin, lalu manusia harus menciptakan penawar baru. Jamur juga akan berusaha berpindah ke inang lain.
bisa jadi burung, hewan ternak, dan mamalia lainnya. Bayangkan ada rusa yang terinfeksi dengan jamur yang tumbuh subur di tanduknya. Mikroorganisme akan menguasai dunia, dan populasi makhluk besar akan berkurang. Jamur akan beradaptasi dengan air selama ribuan tahun dan mulai menginfeksi ikan. Dan tak lama, seluruh planet akan berubah menjadi jamur raksasa. Oke, tenang dulu, itu nggak akan terjadi. Dan ini alasannya. Cordyceps sudah menghabiskan jutaan tahun evolusi untuk beradaptasi secara khusus dengan tubuh semut yang dingin, nggak kurang, nggak lebih. Kemampuan internal jamur itu dirancang hanya untuk menginfeksi serangga tertentu yang hidup di dekatnya. Misalnya Cordyceps dari Thailand gak bisa menginfeksi semut yang ada di Los Angeles. Makanya gak usah takut kalau kamu pikir jamur ini bisa menyerang manusia. Evolusi tidak berjalan secara instan. Ini adalah proses yang panjang dan menantang. Selain itu, jamur tidak punya alasan untuk beralih ke inang yang berdarah hangat. Ia nyaman di lingkungan semut dan gak kesulitan berkembang biak. Jika semut menghilang dan manusia akan mulai hidup berdampingan dengan jamur, maka ia akan memulai evolusinya. Dan itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun perubahan genetik. Tapi kita juga tetap harus berjaga-jaga. Ada satu jenis jamur yang telah memenuhi semua jenis persyaratan untuk bisa menginfeksi manusia. Namanya Candida auris. Jamur ini ditemukan di Jepang pada tahun 2009. Dan mengejutkan para ilmuwan saat ditemukan di dalam tubuh manusia. Ahli biologi mengatakan jamur ini bisa berevolusi karena suhu yang meningkat di area tertentu. Beberapa tahun kemudian, jamur ini ditemukan di banyak negara di dunia. Pengobatan anti jamur tidak banyak membantu. Gejalanya sulit dikenali sejak dini. Dan konsekuensi dari infeksinya bisa jadi parah, khususnya pada orang yang imunitasnya kurang. Ilmuwan khawatir dengan mikroorganisme ini, tapi sudah membuat vaksin. Obat ini membantu melawan jamur saat diuji pada tikus. Dan dokter berharap bisa membuat vaksin untuk manusia dalam waktu dekat. Infeksi terjadi melalui cairan tubuh manusia, misalnya darah, air liur, dan dahak. Jamur adalah kingdom khusus di planet kita, tapi nggak semuanya buruk. Jamur berperan penting bagi bumi untuk mendukung kehidupan. Ia bisa memperkaya tanah dengan zat-zat berharga dan mencerna zat-zat berbahaya. Jamur membantu tanaman keluar dari air dan beradaptasi dengan tanah jutaan tahun lalu. Jamur adalah organisme yang mirip seperti jaring besar. Jaringan khusus berbentuk tabung ini disebut miselium. Kita cuma melihat puncak gunung esnya di sini. Ya, yang kita sebut jamur. Ia tidak cuma punya satu bentuk. Ia bisa berubah, bergerak di labirin bawah tanah, dan berganti haluan. Ada banyak informasi soal ini, tapi kita simpan dulu untuk video lain ya. Sementara itu, jamur juga enak loh kalau ditumis sama bawang bombay dan mentega. Cobain deh. Hey, apa kabar? Kamu ngerasa deg-degan waktu landing pesawat? Nggak perlu kok. Bahkan kalau mendarat di tempat kayak Butan, medan di sini emang ekstrem banget sih. Sampai mendarat di sana tuh rasanya gimana gitu. Menariknya kalau terbang ke Butan itu cuma ada beberapa pilot yang tersertifikasi untuk mendarat di sana. Ya, meliuk-liuk melintasi wilayah itu kayaknya tantangan banget ya. Bandara Internasional Paro di Butan sering disebut-sebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Di seluruh dunia cuma ada 2 maskapai yang terbang ke bandara ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, cuma ada 8 pilot yang diizinkan terbang ke sana. Tapi sekarang sudah ada lebih banyak. Tapi begitu pun, masih ada yang lebih sulit lagi daripada Bandara Internasional Paro Butan. Kayaknya, Bandara Tenzing Hillary di Lukla, Nepal, punya segala hal yang dikategorikan berbahaya. Lintasan yang pendek, angin kencang, medan berbukit-bukit, semuanya ada. Lintasan di bandara ini cuma setengah kilometer. Sebagai perbandingan, lintasan normal di sebagian besar bandara itu sekitar 3 km atau lebih. Banyak bandara memasang karpet di area gerbang. Kenyamanan ini biasanya datang dengan teman-temannya, langit-langit rendah, kursi yang nyaman, dan pencahayaan alami yang menenangkan. Gak heran semua itu butuh biaya besar. Belum lagi karpet pasti lebih sulit dibersihkan dibandingkan lantai biasa.
Tapi yang terpenting di sini adalah bandara menciptakan perasaan nyaman bagi penumpang yang sedang menunggu penerbangan. Dan itu membuat para penumpang merasa lebih tenang. Tapi mohon maaf nih, semua itu bukan cuma biar kamu ngerasa nyaman aja sih. Menurut riset sosial, penumpang yang merasa tenang punya kemungkinan sekitar 7-10% lebih besar untuk belanja dan membeli sesuatu di area lounge atau zona bebas bea. Jadi dengan membuat penumpang nyaman, bandara bisa meningkatkan pendapatan. Oh iya, ngomong-ngomong soal menghabiskan uang di bandara, ternyata ada istilah tersendiri untuk waktu 60 menit setelah kamu selesai check-in, yaitu golden hour atau jam emas. Ini adalah waktu saat penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang untuk retail dan area bebas bea di bandara. Dan menempatkan bangku-bangku di area itu, di depan semua toko itu, adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Ngaku aja deh, duduk di bangku nyaman sembari melihat-lihat neon box cerah atau jendela-jendela toko bisa bikin kamu tertarik kan? Dan bandara ingin kamu merasakan itu. Dan gak jarang juga hal ini terjadi. Kamu masuk gerbang pemeriksaan dan tiba-tiba ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke kabin. Ada botol air minum. Sebenarnya, kamu bisa mengirimkannya ke alamat manapun di negara itu. Sedangkan untuk bagasi yang gak diklaim, biasanya disimpan selama 60 hari. Barang-barang yang diambil pihak keamanan dan gak diklaim juga bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke berbagai belahan dunia. Sebagian besar bandara punya tenaga ahli khusus yang disebut profiler. Orang-orang ini mempraktikkan apa yang disebut SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique. Mereka dengan hati-hati menganalisis ekspresi wajah, gestur, dan sikap orang untuk mendeteksi orang yang mencurigakan. Tugas mereka adalah memperhatikan tanda-tanda nonverbal kecemasan, seperti orang yang menjilat bibir, merasa gatal, atau sering melihat-lihat sekeliling. Kalau seorang profiler melihat seseorang bertingkah aneh atau janggal, dia bisa membawanya untuk diperiksa, di mana dia akan berbicara dengan orang tersebut untuk mencari tahu informasi lebih jauh. Profiler bekerja di terminal utama dan area pemeriksaan paspor. Pertanyaan yang biasanya ditanyakan yakni, apa tujuan kunjunganmu? Kemudian, mereka akan melihat reaksi orang tersebut berdasarkan pertanyaan ini. Gak peduli betapa tenang penumpang itu, kalau ada yang disembunyikan, petugas TSA akan tahu berkat isyarat sekecil apapun dari sikap seseorang. Oke, kamu udah sampai di bandara dan udah menanti-nanti beberapa minggu jauh dari pekerjaan dan masalah sehari-harimu. Kamu memarkirkan mobil di tempat parkir, lalu sadar bahwa butuh biaya cukup banyak untuk meninggalkan mobil di sana. Kenapa mahal ya? Lahan parkir bandara juga termasuk lahan bisnis, sama kayak yang lain. Area tempat parkir, bangunannya, dan pemeliharaan semua itu begitu sudah beroperasi, semuanya butuh biaya besar. Dan harus ada yang membayarnya, pastinya. Selain itu, parkir di dekat bandara itu praktis, dan itu menambah biayanya. Kalau kamu belum siap merogoh kocek lebih dalam, sebaiknya pilihlah taksi atau minta temanmu mengantarmu. Contrail, yakni jejak putih yang biasanya dibuat oleh pesawat saat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai gas buangan mesin, tapi sebenarnya itu cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di dalam mesin sebelum dibuang melalui knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara kering dan dingin yang ada di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap. Kelembapan menentukan kapan contrail terbentuk dan berapa lama contrail terlihat. Kalau di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan contrail terlihat lebih jelas. Kalau cuacanya dingin, tetesan air bisa berubah menjadi es dan bertahan lebih lama. Rasanya aneh ya, kalau kru pesawat sangat memperhatikan penutup jendela. Alasan utamanya adalah supaya mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya di luar. Ini supaya penumpang naik dan turun dengan cepat. Tapi dalam kondisi darurat, kru harus memastikan agar penumpang tetap bisa melihat sekitar sebelum mengevakuasi pesawat. Alasan lain penutup jendela harus dibuka saat pesawat akan mendarat atau mengudara adalah supaya kru darat bisa melihat kalau ada masalah di pesawat. Contohnya, kalau ada api di dalam kabin, kru darat akan langsung tahu dan mengambil tindakan yang sesuai. Kalau penutup jendela ditutup, kru darat mungkin tidak bisa menyelamatkan penumpang dan kru pesawat tepat waktu.
Dari jendela di atas sayap, kamu bisa lihat ada kait double kecil warna kuning di sana. Kenapa ada benda itu ya? Kan bisa mengganggu aerodinamika pesawat. Tapi benda itu ada di sana untuk keselamatanmu. Kalau terjadi pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengaitkan tali yang bisa membantu penumpang keluar dari pesawat via sayap. Kalau sayap licin, tali bakal bantu kamu tetap berdiri dan gak jatuh saat turun. Wuhu! Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Udara ini bergerak dengan cara yang aneh tapi alirannya kurang lebih konstan. Jadi pesawat penumpang bisa memanfaatkannya. Saat mendekati aliran udara ini, pesawat bisa menyesuaikan diri dengan arus ini dan terbang jauh lebih cepat karena terdorong oleh arus itu. Banyak maskapai memanfaatkan hal ini untuk memangkas biaya bahan bakar dan memotong waktu perjalanan udara. Awan, terutama awan guntur, bisa mengindikasikan bahwa turbulensi akan terjadi. Tapi kadang turbulensi udara cerah bisa terjadi saat pesawat turun beberapa kaki dan mulai berguncang tanpa peringatan. Ini terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan yang sangat tinggi dan udara ini tidak terlihat, jadi pilot tidak tahu kapan hal itu terjadi. Peluang memasuki wilayah turbulensi udara cerah lebih tinggi di ketinggian rendah di atas pegunungan dan di dekat aliran udara yang cepat. Biasanya, setelah tersambar petir, pesawat dikirim untuk diperiksa, tapi tetap bisa menyelesaikan penerbangannya saat itu. Badan pesawat menghantarkan listrik dengan cukup baik, dan seperti halnya penangkal petir, petir kemungkinan besar hanya akan menyambar salah satu ujung pesawat, entah itu di sayap atau hidungnya. Lalu petir akan mencari tanah, tapi tidak menemukannya, maka petir keluar lewat ekor pesawat. Listrik lebih mudah merambat melalui permukaan pesawat daripada masuk ke dalam, jadi penumpang di dalam kabin aman dari efek sambaran petir. Tapi tetap saja, petir itu kuat sekali dan mungkin aja bisa merusak pesawat di bagian luar. Oh iya, kalau kamu masih deg-degan naik pesawat, ingat kata pilot. Pendaratan yang bisa kamu hindari adalah pendaratan yang baik. Kayaknya nggak ngebantu ya. Banyak insiden aneh telah terjadi di lembah Haizu yang misterius. Sejak tahun 1950-an, orang bahkan mulai membandingkan tempat ini dengan segitiga Bermuda yang terkenal itu. Tapi apa keduanya memang begitu mirip? Semua berawal ketika sebuah pesawat hilang di sini dalam kondisi yang belum bisa dijelaskan. Orang bolak-balik memeriksa lokasi itu, tapi tampaknya nggak ada yang tersisa dari pesawat itu. Dan coba tebak, tak seorang pun menerima pesan SOS dari tim di atas pesawat itu. Dan untuk melengkapi itu, di tahun yang sama, sejumlah besar turis dan penduduk lokal hilang di lembah ini nggak pernah terlihat lagi. Omong-omong tentang segitiga Bermuda, orang bisa mengaitkan cerita awalnya dengan serentetan kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Seperti yang terjadi di tahun 1945, saat 5 pesawat dan 14 orang di atasnya hilang di lokasi ini ketika melakukan latihan rutin. Penyelidikan menyeluruh pun nggak membantu menentukan penyebab insiden itu. Tapi itu bukan yang terakhir. Antara tahun 1945 sampai pertengahan 1980-an, 25 pesawat kecil lain melewati segitiga Bermuda dan gak pernah kelihatan lagi. Dan pihak pencari belum menemukan sekeping pun dari pecahan sejumlah pesawat ini. Segitiga Bermuda bukan satu-satunya bentangan air yang meminta korban kapal untuk selamanya. Di Samudra Pasifik dekat Jepang, ada bagian laut menjebak yang dijuluki Laut Iblis atau Segitiga Formosa. Dari semua yang hilang ini, yang paling diketahui adalah hilangnya kapal patroli perikanan tahun 1953. Di atas kapal ada 31 anggota kru dan ilmuwan yang akan menyelidiki pulau vulkanik yang baru saja terbentuk. Apa yang terjadi dengan kapal ini serta semua orang di atasnya? Kurasa kita nggak akan pernah tahu. Karena mereka nggak pernah menemukan kapal maupun anggota krunya dan benar-benar nggak ada jejak yang mereka tinggalkan. Di tahun 1911, sebuah kereta standar dijadwalkan berangkat dari sebuah stasiun kereta api di Roma, berharap untuk sampai kota Milan. Nggak perlu dikatakan, tak seorang pun dari 106 penumpang itu yang pernah sampai ke tempat tujuan, dan tak seorang pun pernah melihat mereka lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang ini dan kereta mereka? Apa mereka benar-benar menghilang selamanya? Sebagian orang sepertinya percaya kalau kejadiannya nggak benar-benar seperti ini. Saat sedang menyelesaikan perjalanan,
Harusnya kereta itu melewati sebuah terowongan panjang. Kereta itu memang memasuki terowongan, tapi tak pernah keluar. Gak ada yang tersisa dari kereta itu, dan tampaknya benar-benar lenyap tanpa bekas. Cuma 2 dari penumpangnya yang ditemukan, tapi saat itu keadaan mereka nggak begitu sehat dan cerita mereka seperti nggak begitu masuk akal. Mereka berbicara tentang kabut tebal hingga mereka meloncat keluar begitu saja karena begitu takut. 15 tahun kemudian, tersebar cerita tentang 104 orang Italia yang muncul di Mexico City dan mengaku kalau mereka telah datang dengan kereta dari Roma. Jika itu nggak cukup aneh, cerita ini tampaknya sudah dilaporkan di tahun 1845, 66 tahun sebelum kereta itu berangkat untuk pertama kalinya. Tentu saja, saat itu tak seorang pun benar-benar menganggap orang-orang ini serius. Tapi kamu pasti akan penasaran, apa mereka benar-benar menempuh perjalanan waktu melalui terowongan Roma itu? Atau ini cuma mitos perkotaan yang lain? Apa pendapatmu? Koloni yang hilang adalah kisah tentang fenomena aneh yang terjadi di akhir tahun 1500-an. Sekelompok orang dari Inggris telah pindah ke sebuah koloni di Roanoke di lepas pantai Carolina Utara. Tapi mereka segera sadar kalau nggak punya cukup perbekalan. Untuk mengatasi ini, gubernur koloni itu memutuskan untuk kembali ke Inggris guna mengambilnya. Dia nggak berhasil kembali selama 3 tahun kemudian. Ketika akhirnya kembali, dia heran dengan yang tersisa. Gak ada apapun. Seluruh populasi koloni itu telah tiada. Yang tersisa dari yang dulunya ada cuma satu kata yang terukir di sebatang pohon. Sampai hari ini, tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi dengan orang-orang ini atau apa arti ukiran kata itu. Mercusuar tanpa operator, mungkin kamu berpikir itu mustahil. Dengarkan aku dulu. Berlokasi di bagian barat Laut Skotlandia, terdapat Kepulauan Flannan. Gak ada hal mewah dari kepulauan itu, karena tempat ini tak lebih dari sekumpulan batuan dan rumput. Tapi ada mercusuar terkenal di sini yang menyembunyikan rahasia gelap. Di tahun 1900, ketiga penjaga mercusuar secara misterius lenyap, gak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, seluruh pulau-pulau tersebut terbengkalai. Mercusuar itu menjadi salah satu yang memakai sistem otomatis di tahun 1970-an. Daftar tempat di mana berbagai hal hilang belum lengkap tanpa hutan misterius yang berlokasi di Transylvania, suatu wilayah di Romania. Dan ini nggak ada kaitannya dengan Tuan Dracula yang terkenal itu. Kalau itu yang kamu pikirkan, namanya hutan Hoya, dan tempat ini telah cukup banyak menyaksikan fenomena aneh. Orang bukan cuma hilang di sini, tapi orang lain juga mengalami segala macam suara aneh, dari suara wanita sampai bisikan. Sebagian orang mengaku telah menempuh perjalanan waktu di sela-sela pepohonan seram di hutan Hoya. Mereka bilang, mereka benar-benar telah meloncat beberapa jam sebelum kembali. Yellowhead Highway adalah bentangan jalan yang berlokasi di British Columbia, Kanada. Satu bagian dari jalan ini memperoleh perhatian selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 1960-an karena peristiwa orang hilang yang misterius. Berbagai kejadian ini menjadikan jalan ini diberi julukan Highway of Tears. Gak ada alasan yang masuk akal kenapa orang-orang terus saja hilang di sini. Yang lebih mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Area berbentuk segitiga yang membentang di atas gurun dan pegunungan Sierra Nevada di Silver State mendapat cukup banyak perhatian karena orang hilang yang terjadi di tahun 2007. Seorang pelaut penerbang sekaligus petualang pemecah rekor bernama Steve Fawcett terbang ke sana dengan sebuah pesawat kecil, kemudian lenyap. Mereka mencarinya dengan intensif selama berbulan-bulan, tapi nggak menemukan jejak apapun, baik darinya maupun pesawatnya. Setahun kemudian, akhirnya misteri nasib Fawcett terpecahkan saat seorang pendaki menemukan kartu pengenalnya. Kemudian, pihak pencari menemukan bangkai pesawat itu. Ini adalah salah satu resor alam yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tapi Taman Nasional Yosemite memiliki rahasia gelap tersendiri. Meskipun indah dan marga satwanya melimpah, total 45 orang telah hilang tepat di lokasi ini. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mungkin kita harus bertanya pada beruang lokal. Mungkin hewan ini tahu sesuatu.
Bahkan beredar kisah orang yang lenyap dari satu wilayah taman dan muncul di lokasi yang sama sekali berbeda, dengan sebagian pakaian mereka hilang. Gak kurang dari itu. Tapi ini nggak mencegah lebih dari 3 juta orang mengunjungi taman itu tiap tahun dan berkeliaran di sekitar lokasi. Kapanpun sebuah kapal kebetulan tenggelam, kamu pasti berharap setidaknya akan menemukan bagian-bagiannya di dasar laut kan? Namun, tidak jika kamu bepergian lewat Danau Superior. Lokasinya di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Tempat ini menjadi terkenal karena banyaknya kapal yang hilang di sini. Tentu saja, ini mungkin ada kaitannya dengan angin badai. Tapi itu nggak menjelaskan kenapa beberapa kapal hilang tak berbekas, tanpa sedikit pun bagiannya yang pernah ditemukan, bahkan nggak di dasar danau. Tapi, lokasi ini menarik banyak wisatawan tiap tahun. Mereka datang ke sini untuk menyelam scuba dan melihat sisa-sisa kapal yang masih ada di sini. Di dasar danau ini, bahkan ada sisa kapal SS Edmund Fitzgerald yang terkenal. Saat berangkat tanggal 7 Juni 1958, ini adalah kapal terbesar di Danau Besar Amerika Utara. Dan sampai saat ini tetap menjadi kapal terbesar yang pernah tenggelam di area ini. Seperti banyak kejadian lain, penyebab pasti kecelakaan kapal itu tetap menjadi misteri. Kamu baru saja pindah ke kota Cluj-Napoca di Rumania untuk memulai sebuah startup. Tapi kamu masih belum tahu kengerian seperti apa yang akan menimpamu. Di kota ini kamu bertemu orang-orang baru dan mereka bercerita tentang hutan misterius Hoia Baciu yang terletak di sebelah barat kota. Mereka bilang bahwa hutan tersebut merupakan tempat paling menakutkan di negara itu dan penduduk setempat menyebutnya segitiga Bermuda Transilvania. Usai rapat, kamu memutuskan mengunjungi tempat itu. Kamu berkendara ke tepi hutan. Kamu masuk ke dalam semak belukar dan mendengar kicauan burung serta suara jangkrik. Di suatu tempat di kejauhan, ranting-ranting pohon berderak dan beberapa binatang melolong. Beberapa pohon terlihat menyeramkan. Cabang-cabangnya terlihat seperti lengan yang bengkok. Rasanya seperti ada yang mengawasimu. Kamu berjalan beberapa langkah lagi dan mendapati dirimu berada di sebuah tempat terbuka. Bentuknya seperti lingkaran sempurna dengan rerumputan, tapi entah kenapa nggak ada pohon yang tumbuh di sini. Kamu mendengar suara erangan dari atas. Kamu mendongak dan melihat cahaya terang di antara pepohonan. Cahaya itu menjadi semakin terang dan semakin terang. Dan kamu pun kehilangan kesadaran. Kamu berjalan melalui hutan. Hari sudah gelap. Kamu kedinginan, tapi untungnya kamu bisa melihat jalan di depan dan mobilmu. Kamu pulang ke rumah, membuka pintu dan melihat jam dinding. Sungguh aneh. Sekarang jam 10 malam. Kamu pergi ke hutan jam 5 sore, lalu berjalan-jalan sebentar di hutan. Kenapa bisa lama sekali? Kemudian kamu melihat sesuatu yang aneh. Ada bintik-bintik merah aneh di tangan kirimu. Apakah itu luka bakar atau ruam? Kamu berjalan ke depan cermin dan melihat masih ada ruam aneh di kaki, lengan, dan lehermu. Kamu memberitahu teman-teman barumu tentang hal itu, tapi mereka tampak nggak terkejut. Mereka bilang kalau kebanyakan legenda tentang hutan itu berhubungan dengan perjalanan waktu dan lupa ingatan. Beberapa orang mengatakan mereka nggak ingat bagaimana mereka menghabiskan beberapa jam di hutan dan apa yang mereka lakukan di sana. Yang lain menceritakan soal ruam aneh di tangan mereka. Ada legenda bahwa hantu orang-orang yang tersesat berkeliaran di sana dan beberapa benda terbang sering mengunjungi tempat itu. Ada yang mengaku pernah mendengar bisikan menakutkan di hutan dan melihat kepala-kepala terbang tanpa tubuh. Legenda yang paling terkenal adalah tentang seorang gadis berusia 5 tahun yang menghilang di hutan. Tim penyelamat dan penduduk setempat mencarinya di hutan selama beberapa minggu, tapi nggak menemukan apa-apa. Kemudian,
Beberapa tahun kemudian, gadis itu keluar dari hutan dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Tapi yang paling aneh adalah dia nggak bertambah tua sama sekali. Dia masih gadis berusia 5 tahun yang sama. Sejak saat itu, orang-orang mulai berpikir ada portal waktu di dalam hutan. Jika seseorang masuk ke sana, dia akan mendapati dirinya berada di masa depan, entah itu beberapa jam atau beberapa tahun kemudian. Mitos lainnya adalah tentang seorang ahli biologi yang memotret fauna lokal di hutan. Dia sedang mengambil foto bunga dan pohon saat nggak sengaja memotret sebuah benda aneh yang terbang di langit. Sejak itu, orang-orang yakin bahwa makhluk dari peradaban ekstraterestrial mengunjungi hutan tersebut. Pada abad ke-15, seorang wanita juga menghilang di sana. Tapi 500 tahun kemudian, dia keluar dari hutan dalam keadaan sehat. Tentu saja, kecil kemungkinan dia benar-benar wanita itu. Tapi sebuah koin dari tahun 1600-an ditemukan di sakunya. Semua cerita ini serta berbagai laporan tentang hantu hanyalah rumor dan mitos. Belum ada yang bisa membuktikan bahwa hutan ini benar-benar menjadi pusat aktivitas paranormal. Tapi, kalau kamu memutuskan untuk mengunjungi tempat ini, tanyakanlah kepada petani lokal yang tinggal di dekat hutan untuk berbagi cerita denganmu. Mungkin mereka akan menceritakan sesuatu yang lebih menyeramkan dan jujur. Tapi hutan ini memang benar-benar menakutkan. Kamu mungkin akan merasakan kecemasan dan kepanikan yang nggak bisa dijelaskan. Ada banyak video di internet yang memperlihatkan para turis dan pelancong yang mengunjungi hutan ini dan menceritakan tentang sensasi yang tidak menyenangkan dan suara-suara aneh. Selain itu, kamu juga bisa melihat sesuatu yang aneh di hutan kapan saja dengan matamu sendiri. Ini adalah area terbuka berbentuk lingkaran yang entah kenapa nggak ditumbuhi pepohonan. Ada rumput dan tanaman di sini. Tanah di sini sama dengan tanah di bagian hutan lainnya. Para ilmuwan melakukan analisis tanah untuk memeriksa hal ini. Masih belum diketahui alasan kenapa di sini tidak ada pohon. Beberapa pohon di hutan ini memiliki bentuk melengkung yang aneh. Tidak jelas apa yang membuatnya tumbuh seperti itu, tapi bentuknya tampak menyeramkan. Kamu bisa berjalan-jalan di hutan dan mengecek kebenaran legenda tentangnya. Tapi jangan takut, kamu nggak akan sendirian. Hutan Hoia Baciu adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Rumania. Setiap tahunnya, ribuan penggemar teka-teki mistis datang ke sini untuk menguji nyali mereka. Tapi meskipun nggak menemukan sesuatu yang mistis di hutan, kamu pasti akan menyukai kotanya. Dari luar, kota ini terlihat indah dengan arsitektur Eropa yang menawan. Tapi saat masuk ke dalam bangunan-bangunannya, kamu akan menemukan bar dan kafe yang modern dan trendy. Tempat ini juga menarik banyak spesialis IT. Kamu mungkin pernah mendengar tentang hutan di mana seseorang menghiasi semua pohonnya dengan boneka-boneka menyeramkan. Tapi itu tampak seperti hiburan dibandingkan dengan apa yang ditemukan oleh seorang pria di County Park di Huntington, New York. Dia sedang berjalan-jalan di hutan dan tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana ada banyak pohon yang ditempeli foto-foto orang hilang. Hanya wajah orang-orang dengan nama, tanggal, dan tempat hilangnya. Pria itu mengambil video dan mengunggahnya ke internet. Video tersebut menjadi populer di Reddit. Para penggunanya menemukan bahwa orang-orang yang ada dalam foto tersebut hilang di negara bagian yang berbeda. Tak satu pun dari mereka ditemukan dalam keadaan hidup. Setelah perjalanan yang mengerikan itu, pria itu menelepon polisi. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa seorang penduduk setempat menggantungkan foto-foto itu di pohon saat perayaan Halloween. Atas permintaan polisi, dia mencopot semua foto itu. Kasus ini pun ditutup. Bayangkan kamu tersesat di hutan. Kamu sudah berjalan di dalam hutan selama beberapa jam. Kamu mengikatkan sial di sebuah cabang pohon dan berjalan lebih jauh di sepanjang jalan setapak yang sempit. Setengah jam kemudian, kamu sampai lagi di pohon dengan sial tersebut. Kamu nggak pernah berbelok ke kiri atau ke kanan, tapi kenapa bisa berjalan berputar-putar? Jawabannya adalah hutan yang berbentuk lingkaran. Tidak ada yang mistis di sini, tapi tetap saja menarik perhatian banyak wisatawan.
Hutan ini tumbuh di bagian selatan Jepang. Kalau melihatnya dari atas, kamu akan melihat pepohonan tumbuh melingkar membentuk beberapa lapisan. Semakin dekat ke pusat lingkaran ini, semakin dekat pohon-pohon ditempatkan satu sama lain. Ini menyerupai pola melingkar misterius di ladang di berbagai penjuru dunia. Tapi nggak ada yang fantastis di sini. Nggak ada pesawat ruang angkasa dari planet lain dan bukan anomali alam yang membuatnya, melainkan manusia. Pada tahun 1973, orang-orang menanam pohon dalam bentuk 10 lingkaran konsentris. Itu adalah eksperimen untuk menunjukkan bagaimana pohon aras akan tumbuh dalam kondisi yang tidak biasa. Pohon-pohon mulai tumbuh dalam bentuk cembung, menyebar secara simetris. Hal ini membuktikan bahwa jarak antara pohon-pohon tersebut mempengaruhi pertumbuhannya. Awalnya, menurut rencana, pohon-pohon itu akan ditebang, tapi tempat itu menjadi populer di kalangan wisatawan. Fotonya dengan cepat menyebar di internet, sehingga orang-orang memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Kamu juga bisa mengunjungi hutan ini dan mengambil foto. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan Piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya Piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun.
Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para Firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998,
Para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya. Patung-patung Moai berdiri tinggi dan gagah selama ratusan tahun. Dulu orang mengerahkan banyak tenaga untuk memahat patung-patung besar ini. Lalu tiba-tiba mereka menghentikan pembuatannya. Kenapa? Yuk kita pecahkan misteri ini. Pulau Paskah yang berlokasi 4.000 km di sebelah timur Tahiti memiliki area seluas 163 km persegi. Sampai saat ini, Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Dulu pulau ini tertutup hutan yang penuh berbagai pohon dan paku-pakuan. Tapi saat orang-orang pertama datang ke pulau ini sekitar tahun 400 Masehi, hutan-hutan itu perlahan lenyap. Sejak 1250 Masehi, patung-patung Moai muncul di seluruh pulau. Orang membuatnya dari berbagai batuan, abu vulkanik yang dikempa, batuan basal, trasit, dan skoria merah. Karena ini pulau vulkanik, inilah semua bahan yang harus dipakai pembuat patung. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka menutupi karya itu dengan batu apung. Wajah tiap patung berbeda, tapi semua punya ekspresi khas dengan alis tebal dan hidung besar. Lengannya dipahat ke dalam badan. Sebagian kepala patung memakai topi. Di seluruh pulau ada hampir 900 patung. Ukurannya lain-lain. Tinggi rata-rata patung 4 meter dan yang terbesar mencapai ketinggian 10,1 meter dan beratnya sampai 82 ton. Karena wajah tiap patung itu beda, ada teori bahwa patung-patung itu mewakili dan menghormati nenek moyang, para ketua, dan orang-orang penting lain yang tinggal di pulau itu. Tapi, tanpa bukti jelas, hampir mustahil mengetahui tujuan dibuatnya Moai. Dulu, patung-patung ini berdiri indah di sepanjang pesisir, mengawasi manusia di pemukiman, dan punggung mereka menghadap dunia roh laut. Ketika bangsa Eropa pertama kali menemukan patung-patung Moai di tahun 1700-an, banyak di antaranya yang sudah terguling, dan pembuatan patung sudah berhenti jauh lebih dulu dari saat itu. Untuk membuat patung-patung ini dikerahkan banyak tenaga. Para pengrajin ahli menghabiskan banyak waktu memahat patung-patung itu pelan-pelan dengan beliung sederhana. Satu tim yang terdiri dari 6 orang akan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat satu patung saja. Mereka sering harus memindahkannya ke tempat khusus di pulau itu, sejauh 18 km. Dengan bantuan penanggalan karbon, para ahli berhasil mengetahui patung-patung itu mulai muncul tahun 1250 Masehi. Kemudian, sekitar tahun 1500 Masehi, proses itu berhenti. Para pembuat patung meninggalkan pahat mereka begitu saja di tempat terakhir dipakai, dan baru seperempat dari seluruh patung ditaruh di tempat yang semestinya. Setengahnya masih di tempat tambang, sedang yang lain ditinggalkan di tanah saat pengangkutan. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak berminat lagi. Ada banyak teori kenapa ini terjadi, dan kebanyakan dikaitkan dengan penggundulan hutan. Mungkin penghuni pulau menggunakan kayu untuk memindahkan patung ke seluruh pulau, atau memakai kereta luncur dan tali, atau bahkan balok untuk menggelindingkan dan kano untuk mengapungkan. Lambat laun, kayu berkurang. Pohon-pohon di pulau itu butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Tikus-tikus memakan sebagian besar biji-bijian. Orang banyak memakai kayu.
Dan mereka butuh kayu bukan cuma untuk hal-hal praktis, tapi juga untuk bikin patung. Alasan lain penghentian pembuatan patung mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Taman-taman batu makin umum dengan populasi yang bertambah. Batu cocok untuk tanah agar tanah tetap hangat sekaligus menyuburkannya. Penduduk pulau menghabiskan banyak waktu dan tenaga membuat taman-taman batu itu. Jadi, gak ada waktu lagi untuk membuat dan mengangkut patung. Teori lain bilang bahwa keyakinan mereka berubah seiring waktu. Diduga, penghuni pulau dulu memandang patung sebagai penghubung dengan nenek moyang mereka. Tapi setelah beberapa saat, ritual menggambarkan unjuk kekuatan dan daya tahan menjadi lebih tersebar luas. Dan dengan ritual ini, penduduk pulau mulai mengukir bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan burung laut. Burung laut menjadi hewan utama di pulau itu. Mereka mulai percaya nenek moyang mengawasi mereka melalui burung-burung, bukan patung. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membangun moai. Bagaimanapun teori-teori ini mungkin benar. Masalahnya pulau kecil ini nggak bisa mendukung populasi yang bertambah. Yang dulunya tanah subur tertutup hutan dengan cepat berubah jadi lanskap gersang. Selama beberapa abad pertama mereka mengandalkan sumber daya hutan. Sekitar 1550 setelah hutan menghilang, pertanian jadi lebih penting. Suku-suku yang dulu bekerja sama membangun monolitik fantastis menjadi bersaing satu sama lain. Saat memperjuangkan tanah dan sumber daya ini, mereka menggulingkan patung-patung moai untuk mengurangi pengaruhnya. Abad-abad sesudahnya, semua patung sudah digulingkan, tapi nggak semuanya dengan sengaja. Banyak di antaranya yang roboh secara alami setelah diabaikan sekian lama. Sebagian bahkan berakhir di laut yang mengitari pulau itu. Dan untuk sementara, patung-patung itu ada di sana. Tapi ada berita bagus terkait patung-patung ini. Mereka didirikan lagi untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kalau kamu berlayar ke pulau ini, pertanyaan pertama mungkin bukan bagaimana patung itu dibuat dan dipindahkan. Pertanyaan itu mungkin, bagaimana seseorang berhasil sampai ke sini untuk pertama kalinya? Ini salah satu prestasi yang paling menakjubkan. Orang Polinesia melakukan beberapa hal yang luar biasa. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, para pelaut ini menjelajahi dunia. Mereka memakai penemuan laut tercanggih di masanya. Mereka mengarungi samudera dengan katamaran dan perahu cadik, berawal dari Asia Tenggara dan menghuni banyak lagi tempat di seluruh Pasifik. Mereka tinggal sampai di Hawaii Utara pada tahun 900 sebelum Masehi dan ke selatan sampai Selandia Baru pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan pelayaran terjauh ke timur pastinya ke Pulau Paskah. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para pelaut awal ini telah menghuni area seluas ribuan kilometer persegi. Mereka cuma mengingat-ingat tempat yang pernah dikunjungi dan dengan begini berhasil bernavigasi di samudra. Mereka memakai banyak teknik. Mereka mengamati matahari ketika terbit dan terbenam, bintang-bintang membantu mereka di malam hari. Jika keadaan mendung dan para pelaut itu nggak tahu arah secara visual, mereka memakai metode cerdas lain. Mereka mengamati gerakan arus laut dan pola gelombang serta memperhatikan biopendar di dalam air. Pola ini membantu mereka menemukan lokasi pulau tertentu. Para pelaut ini bahkan tahu bagaimana pulau-pulau dan atol di kejauhan menyebabkan gangguan udara dan laut. Burung-burung juga memberi pertanda kepada mereka. Sebagian burung bermigrasi jauh dari satu pulau ke pulau lain yang memberi pelaut semacam koneksi visual untuk rute mereka. Burung-burung jenis lain punya waktu makan tertentu. Para pelaut tahu kapan dan di mana mereka berburu dan mengarahkan perahu mereka ke tempat burung-burung ini makan. Orang Viking terlalu banyak disanjung dalam hal kemampuan berlayar. Ketika orang Viking memakai kompas matahari, orang Polinesia awal hanya mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana alam sendiri bisa memandu mereka. Keahlian mereka begitu maju hingga tahun 1769. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, bahkan mempekerjakan navigator Polinesia karena pengetahuannya yang luas tentang laut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa menggambar peta berdasarkan ingatan. Peta ini mencakup area seluruh. Hari gelap adalah fenomena alam misterius yang baru terjadi beberapa kali dalam sejarah. Ini bukan gerhana maupun peristiwa cuaca. Saat terjadi hari gelap, kondisi sekitar jadi mencekam. Penyebabnya masih belum diketahui.
Tapi sebetulnya apa sih hari gelap ini? Kenapa kelihatan aneh banget? Kita cari tahu yuk. Mataharinya padam. Gimana nih? Keterangan ini diungkapkan oleh penduduk Yamal, Siberia, kepada meteorolog pada tanggal 18 September 1938. Pagi itu, mereka nggak berangkat kerja seperti biasa, tapi berkerumun di stasiun cuaca menunggu jawaban. Penyebabnya karena saat itu mereka ngelihat fenomena aneh. Ada gerhana yang kemudian mereka namai sebagai hari gelap. Tapi astronom dan meteorolog belum bisa ngejelasin kejadiannya. Seorang saksi mengatakan pukul 8.30 cahaya terlihat meredup dan warna awan berubah jadi coklat kekuningan dengan sedikit rona merah kecoklatan. Pada pukul 9, cahaya sudah berubah drastis dan suasananya terlihat seperti dunia yang disaksikan dari filter cahaya gelap. Warna coklat pada awan semakin kuat. Pada pukul 10.30, warna langit dan bumi terlihat sama. Semuanya kelihatan hitam homogen, tanpa cahaya. Nyeremin banget kan? Itu masih belum seberapa. Seluruh kota menjadi sunyi tanpa gelombang radio. Para meteorolog juga nggak bisa menghubungi pihak berwenang dan penduduk lokal nggak bisa menerima sinyal radio. Semuanya gelap gulita. Lalu, mereka mulai mengirim sejumlah suar. Suar ini terbang ke angkasa menuju awan hitam padat yang menggantung di atas kota, kemudian lenyap. Setelah memasuki awan pekat, suar ini langsung hilang. Cuaca saat itu sangat bagus dan suasananya tenang. Fenomena hari gelap ini berlangsung sekitar 1 jam, lalu berakhir secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, awan pekat tadi juga ikut hilang tanpa ninggalin hujan, debu, atau material lain. Setelah kejadian, peneliti bisa mengamati hari hitam ini telah menyebar sejauh 200 sampai 250 km. Mereka juga tahu sabuk gelap itu bergerak dari barat ke timur. Setelah melewati selatan semenanjung Yamal, sabuk ini bergerak sebentar lalu lenyap. Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Yamal. Gerhana serupa juga terjadi di berbagai belahan bumi selama bertahun-tahun. Salah satunya di New England pada tanggal 19 Mei 1780. Penduduk lokal bisa menyaksikan peristiwa yang kemudian disebut Hari Gelap New England. Tapi hari gelap ini nggak cuma berlangsung selama sehari. Beberapa hari sebelum kejadian, warna langit berubah jadi kuning. Tanggal 19 Mei, di siang hari, semuanya kelihatan gelap. Seorang saksi bernama Joseph Plum Martin menggambarkan kejadian ini kepada awak media. Keadaan saat itu sangat gelap. Penduduk harus menyalakan lilin di dalam rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siang dan malam hari kelihatan sama. Bau jelaga terus menguar di udara. Sungai-sungai dipenuhi lapisan abu tipis. Di malam hari, bulan yang menyembul di sela-sela awan berubah warna jadi merah tua. Dan beberapa hari kemudian, kumpulan bintang baru bisa terlihat menembus awan. Lalu tiba-tiba, semuanya kembali normal. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngejelasin kejadian ini. 22 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1802, sekuner El Dorado sedang berlayar melintasi Samudra Pasifik. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap gulita. Padahal saat itu, gak ada badai maupun ombak besar. Tapi seluruh penjuru langit kelihatan gelap. Dan awan gelap itu baru bisa lenyap setengah jam kemudian. Kejadian serupa terulang kembali 74 tahun kemudian. Gelombang hitam telah terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Maret 1886. Gelombang ini berlangsung sangat singkat pada jam 3 sore dan durasinya sekitar 5-10 menit. Seluruh kota seketika gelap gulita. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan banyak orang berlarian ke tempat aman. Setelah semuanya tenang, surat kabar lokal melaporkan gelombang ini bergerak dari barat ke timur. Saat itu nggak ada gerhana matahari, angin maupun badai. Nggak ada gejala yang menyebabkan kegelapan ini. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 2 Desember 1904 di Memphis, Amerika Serikat. Tapi ini masih rumor karena nggak ada bukti ilmiahnya. Cuaca kota Bluff di pagi itu masih dingin
para penduduknya beraktivitas pagi seperti biasa. Tapi sekitar jam 9, mataharinya tiba-tiba menghilang. Dan semenit kemudian, semuanya jadi gelap gulita. Para penduduk langsung menghentikan aktivitas mereka dan murid sekolah mulai ketakutan. Sama seperti fenomena sebelumnya, cuaca saat itu sangat tenang. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Beberapa saat setelah gerhana misterius ini, badai dahsyat menerjang seluruh kota. Sebenarnya ada apa? Semua kasus ini pasti bisa dijelasin secara ilmiah kan? Sebetulnya sih para saintis belum punya jawaban pasti. Semua kejadian ini sangat mirip, tapi nggak ada penjelasan tunggal yang bisa dipakai. Teori pertama menyatakan mungkin itu cuma gerhana sebagian atau total, tapi nggak mungkin juga saat itu nggak ada gerhana. Kalaupun teori ini benar, sebelum ada gerhana, langit pasti meredup secara perlahan. Gerhana cuma berlangsung selama beberapa menit, gak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Kejadian ini juga cuma terjadi dalam lingkup lokal, gak seperti gerhana yang bisa dilihat di berbagai tempat dalam satu waktu sekaligus. Mungkin ini termasuk fenomena astronomi lain. Sejumlah saintis memperkirakan selama hari gelap di Yamal, debu kosmik berjatuhan ke bumi. Tapi kemudian mereka tahu saat itu nggak ada objek astronomi yang mendekati planet kita. Terus apa dong? Mungkin ada kebakaran hutan. Saat hamparan hutan luas terbakar sekaligus, kolom udara bisa naik setinggi 4-6 km. Aliran udara ini membawa abu dan material lain ke tempat baru. Karena cuma diam di ketinggian, semua material ini akan menggumpal seperti awan hitam. Mungkin inilah yang pernah terjadi di New England. Saat itu, ada kebakaran hutan di Kanada, lalu menyebar dengan cepat ke Amerika Serikat bagian utara. Selain itu, langit berwarna kuning. Ada bau jelaga dan abu di atas air. Semuanya terdengar logis, tapi teori kebakaran ini cuma berlaku untuk peristiwa di New England. Gimana dengan kejadian lainnya? Di tengah Samudra Pasifik nggak mungkin ada kebakaran, kan? Nah, para saintis nyoba ngejelasin peristiwa di Memphis dengan memakai teori badai tropis. Tapi awan hitamnya menyapu seluruh kota sebelum badai. Dan bentuk awan ini nggak seperti awan badai tropis karena kelihatan hitam pekat. Sebetulnya ada apa sih? Para meteorolog menyebutnya sebagai penurunan transparansi atmosfer lokal. Dan nggak seperti gerhana matahari, kondisi gelap ini lebih pekat. Awannya juga cuma menutupi area sempit. Transparansi atmosfer adalah kemungkinan awan untuk ditembus radiasi dan cahaya. Jadi intinya, ini adalah seberapa jelas kita bisa melihat objek yang jauh. Semua bisa menjadi gelap dan buram karena debu di udara, erupsi gunung berapi, kabut, dan sebagainya. Jadi, menurut teori ini, hari gelap hanyalah penurunan transparansi atmosfer ekstrim. Tapi masih kedengaran aneh kan? Kalau memang begitu, seharusnya seisi langit tertutup oleh kabut tebal. Situasi saat seperti ini memang sangat gelap, tapi dengan bantuan lampu, visibilitasnya masih sangat bagus. Gak ada yang menghalangi pandangan kita selain awan hitam yang menutupi matahari. Jadi, fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Kejadiannya baru berlangsung sebanyak 5-6 kali. Kalau ada kejadian lain, berarti gak terdokumentasi. Yuk, ikut aku jalan-jalan ke tempat-tempat penuh misteri. Ayo, ini bakalan seru kok. Perhentian pertama kita adalah Peru. Peninggalan misterius di Amerika Selatan, Nazca Lines, adalah jejak yang ditinggalkan di gurun pasir bernama sama, Gurun Nazca. Jejak ini disebut geolith dan dibuat antara tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Karena gurun beriklim stabil, sebagian besar Nazca Lines bertahan hingga kini. Orang Nazca membuatnya dengan membuang lapisan atas kerikil dan menampakkan tanah di bawahnya. Warna tanah berubah dari coklat kemerahan jadi abu-abu kekuningan hingga garis-garis itu selalu kelihatan lain.
Kebanyakan geolith terdiri dari berbagai garis dan bentuk geometri sederhana. Tahun-tahun belakangan ini, drone membantu menjelajah beberapa bentuk baru. Desain hewan dan tanaman menarik perhatian para arkeolog. Mereka menemukan gambar laba-laba, monyet, anjing, kucing, dan manusia, serta bentuk bunga. Para ahli belum tahu tujuan berbagai desain ini. Sebagian bilang, dalam budaya Nazca, orang menganggap berbagai motif ini punya arti penting khusus. Jadi, mungkin mereka membuat bentuk-bentuk ini agar dilihat dewa-dewa mereka di langit. Perhentian kita berikutnya adalah Baileys Blue Hole, atau yang dikenal turis dan penyelam sebagai Great Blue Hole. Apa kamu tahu ini lubang laut terbesar? Gua laut ini tenggelam 10.000 tahun lalu ketika zaman es pungkasan berakhir. Saat ini ada ribuan stalaktit dan stalagmit yang bisa dijelajahi di area ini. Ingat, cuma penyelam berpengalaman yang boleh bikin penemuan baru di situs ini. Lubang ini begitu dalam dan kompleks, hingga seorang penyelam amatir nggak akan mampu mengatasinya. Tempat ini jadi terkenal di seluruh dunia setelah tahun 1971 ketika ilmuwan Christian Lascaux mengunjungi situs itu. Kita sekarang ada di salah satu situs bawah air paling misterius dan kurang dieksplorasi di bumi. Oke, aku nggak akan membahas legenda kapal-kapal hilang dan hantu. Tapi, aku harus bilang bahwa segitiga Formosa punya reputasi mengerikan di kalangan pelaut dan pilot. Ini seperti segitiga bermudanya Samudra Pasifik. Lokasi persis segitiga Formosa masih diperdebatkan karena beberapa laporan mengklaim jarak yang berbeda-beda. Versi yang terpopuler adalah segitiga ini berlokasi di dekat pesisir Jepang. Ini adalah salah satu pusaran air keji di bumi, yaitu area tempat tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat dibanding tempat-tempat lain. Sejumlah nelayan Jepang telah menghilang ke dalam perairan ini. Pesawat dan kapal modern juga bernasib sama. Ini fakta keren biar kamu agak terhibur. Pada tahun 2013, game Tomb Raider muncul dan kisahnya terjadi di pulau bernama Yamatai. Area ini terkenal dengan badai dahsyat dan kapal-kapal yang hilang. Menurut game tersebut, pulau ini ada di Jepang Selatan. Kita bergerak ke tempat bereputasi mengerikan lain. Kali ini berupa habitat yang lebih sempit. Inilah Danau Natron di Tanzania Utara. Kenapa danau ini begitu berbahaya? Pertama, danau ini sangat basah karena gunung berapi di dekatnya. Ini bikin danau itu beracun bagi kebanyakan hewan. Air danau itu tinggi kandungan sianobakteri. Alga ini melepas bahan kimia yang berbahaya bagi organisme yang meminumnya. Perairan ini bisa bikin burung dan hewan mengalami pengapuran serta mengubahnya jadi versi mumi mereka. Agak mirip kisah Medusa ya. Danau ini perhentian terakhir kebanyakan hewan, tapi bukan semuanya. Burung flamingo misalnya nggak terdampak oleh airnya yang basah. Justru danau ini adalah salah satu dari sedikit tempat burung ini berkembang biak dan bertahan. Selain tenar dengan hewan batu, danau ini juga tersohor dengan warnanya yang orisinal. Air danau itu kadang berubah jadi merah karena alga. Kelihatannya keren dan kayak berasal dari dunia lain. Perubahan warna ini bisa dilihat dari ruang angkasa. Sebagian perusahaan pariwisata menambahkan destinasi ke danau ini bersama perjalanan safari. Tapi, amankah mendekati gunung berapi? Danau itu menampung air hujan sepanjang tahun, tapi air ini sudah menguap bahkan sebelum sampai di permukaan. Hujan semacam ini disebut phantom rain atau hujan hantu. Karena dekat dengan gurun dan gunung berapi, danau ini benar-benar panas. Suhunya bisa naik sampai 60 derajat Celcius di musim panas. Jadi, sebagian aman bagi manusia, tapi sebagian besar adalah zona yang dilarang dikunjungi. Tempat lain yang kayak berasal dari planet lain adalah Gua Mobile di Romania. Udaranya lain dari atmosfer luar, kadar oksigennya rendah dibandingkan udara terbuka. Selain itu, ekosistemnya unik. Gua ini sudah ditutup selama 5,5 juta tahun. Gua ini nggak berhubungan dengan dunia luar. Lokasi ini menjadi tempat tinggal berbagai makhluk yang nggak ada di tempat lain di bumi.
Hasil evolusi berbagai spesies ini lain karena tinggal di tempat terbatas dan kondisi tak bersahabat. Misalnya, kebanyakan penghuni gua Moville lahir tanpa mata, kulit yang tembus pandang, dan antenanya sangat panjang untuk membantu hewan-hewan itu bergerak dalam gelap. Gua itu sangat lembab dan hangat, baunya mirip telur busuk. Ya ampun, berkat seluruh sulfida dan gas metan dalam danau di bawah permukaan gua itu. Gimana cara berbagai spesies sampai di sana ya? Ilmuwan belum tahu pasti. Mungkin mereka nggak sengaja sampai di sini dan terjebak di gua itu, atau mencari habitat yang lebih banyak mengandung belerang untuk hidup setelah perubahan iklim di belahan bumi utara karena Laut Mediterania mengering. Tempat misterius lain dalam daftar kita adalah Gunung Nemrut, Turki. Gunung ini memiliki satu kompleks monumen dengan kuil dan makam. Monumen ini dibangun raja di Raja Iran, Antiochos. Di Gunung Nemrut ada patung raja itu sendiri, 2 singa, 2 elang, dewa Zeus, Hercules, dan Apollo. Dulu, patung-patung itu berukuran sebenarnya. Variasi suhu musiman dan harian, angin, akumulasi salju, dan paparan sinar matahari berdampak buruk pada patung-patung itu. Selain itu, peninggalan kuno yang memukau ini berlokasi di zona gempa tingkat pertama. Sekarang, sebagian besar kepala patung itu masih ada. Kamu bisa melihatnya tersebar di seluruh lokasi. Kalau pergi ke sana, pertama, kamu akan disambut 5 patung batu kapur dalam posisi duduk. Monumen ini unik karena bentuk, ukuran besar, bahan, dan desain yang kompleks. Teknologi yang digunakan untuk membangun bukit pemakaman dan patung-patung itu sangat maju dan unik bagi periode masa itu. Bayangkan, kamu lagi mendaki gunung dan melihat konstruksi kuno ini muncul entah dari mana. Gimana perasaanmu? Misteri berikutnya adalah fosil berbentuk heksagon atau paleodiktion. Kamu bisa menemukannya di berbagai bagian laut dalam. Menariknya, tak seorang pun tahu siapa seniman yang membuatnya. Paleodiktion kelihatan Bagian terdingin dari planet kita, Antartika, terus saja bikin kita terkejut. Lihat air terjun bernama Blood Falls ini. Air kemerahan jatuh dari es yang putih. Ilmuwan menyimpulkan warna merah ini ada kaitannya dengan besi. Air ini berasal dari gletser yang tercemar oksida besi dan saat terpapar oksigen muncullah warna merah itu. Coba melangkah ke Gunung Gandeng. Gunung ini bertelur loh. Memang bukan telur beneran sih, tapi batu-batu yang mirip banget telur dinosaurus. Karena itu gunung ini jadi terkenal. Telur batu itu sebut saja demikian terbentuk di satu bagian gunung lebih dari 500 juta tahun lalu. Yang menarik, fenomena ini terulang tiap 30 tahun. Telur-telur itu memiliki berbagai ukuran dan warna. Batu-batu itu muncul di permukaan tebing. Suatu studi yang diadakan di area itu telah mengungkap kalau komposisi batu tebing itu nggak sama dengan bagian lain gunung. Di sini batuan berkapur dominan. Bebatuan ini lebih rentan erosi. Bebatuan itu matang hari demi hari. Dibutuhkan waktu 3 dekade sampai bentuknya mirip telur. Tapi bagaimana formasi batu ini bisa begitu bulat dan halus masih menjadi misteri. Menurut ilmuwan, tiap batu telur ini punya inti organik. Inti itu tersusun atas kulit kerang, sisa-sisa tumbuhan, gigi, dan kerangka ikan. Mungkin ada kaitannya dengan itu. Lokasi desa Gulu dekat dengan batu telur itu. Penduduk lokal percaya kalau batu-batu ini sakral. Penduduk desa mengaitkannya dengan keberuntungan. Faktanya, hampir tiap keluarga menyimpan salah satu dari telur ini di rumah mereka. Sayang, yang tersisa tinggal sekitar 70 telur. Jadi buruan kalau kamu ingin lihat. Struktur Richard adalah fenomena geologis berbentuk lingkaran di gurun Sahara, dekat Mauritania. Struktur ini tersusun atas bebatuan berlapis-lapis dan lapisan ini mirip banget sama cincin. Gak heran kalau struktur unik ini memperoleh perhatian NASA. Dari atas sana, fitur geologis ini kayak berpusar dan berputar. Ilmuwan belum yakin gimana cincin-cincin itu sampai ke sana. Sebagian bilang ini benturan asteroid. Banyak ilmuwan lain percaya kalau ini adalah proses geologis alami. Bagi mereka, struktur Richard adalah kubah yang terangkat dan terkikis. Para ahli geologi sering mengklasifikasikan fitur ini sebagai antiklin berkubah.
ilmuwan menemukan bahwa cincin di bagian tengah lebih tua dari batuan luar yang berbentuk cincin itu. Jadi, sepertinya batu-batu itu telah terkikis jadi lapisan batuan rata. Tapi belum ada penjelasan bagi fenomena ini dan misteri Sahara sepanjang 45 km ini masih harus dipecahkan. Yang keempat adalah Rapa Nui atau Isla de Pascua, tapi pasti kamu mengenalnya sebagai Pulau Paskah. Ya, pulau itu punya 3 nama. Pulau ini ditemukan Jacob Roggeveen yang sebenarnya nggak pernah bermaksud mencarinya. Dia cuma dengan santai mendarat di sana di suatu hari Minggu. Dari sanalah asal nama pulau tersebut. Jacob seharusnya menemukan Terra Australis Penavian. Ini bukan Australia. Nama ini nggak pernah ada dan nggak lebih dari benua hipotetis. Selain itu, dia ingin melihat Davis Land yang dipercaya pernah dilihat oleh Edward Davis, si bajak laut, bukan si pemain saksofon. Jacob gagal juga dalam hal itu, meskipun belum seorang pun yang pernah melihat pulau itu kecuali Davis, si bajak laut. Mungkin Jacob telah gagal menemukan beberapa tanah yang dia inginkan, tapi dia nemu Pulau Paskah. Ini pulau dan merupakan wilayah khusus Chili yang berlokasi di Samudra Pasifik Tenggara. Pulau ini ada dalam daftarku sebab di sana ditemukan hampir 1000 patung batu yang disebut Moai. Patung-patung ini dibuat oleh orang Rapa Nui. Hampir semua patung memiliki kepala raksasa, tapi ada sedikit sosok berlutut dengan tangan di atas perut mereka. Tiap patung mewakili kepala atau anggota penting masyarakat Pulau Paskah. Untuk bikin patung-patung itu, penduduk lokal memakai batu-batu vulkanik yang dilunakan. Perhentian berikut adalah gerbang menuju dunia bawah. Oh, jangan khawatir, ini cuma cara orang ngasih label kawah Darvaza di Turkmenistan. Kawah gas alam raksasa ini telah ada selama 5 dekade. Di kawah ini, gas terus-menerus terbakar. Presiden negara ini ingin para ahli menemukan cara memadamkan lubang yang terus terbakar itu. Situs ini tanpa disengaja dibuat orang di tahun 1971 saat mereka bekerja di proyek gas alam. Saat itu lokasi ini telah menjadi atraksi wisata. Konstruksi misterius kadang juga dibangun di era kita. Kita nggak perlu kembali ke jutaan tahun lalu menuju peradaban yang telah lama hilang. Edward Leedskalnin membangun sebuah struktur bernama Coral Castle di Homestead, Florida sendirian. Dia nggak memakai mesin besar sama sekali. Dia mengukir dan memahat lebih dari 1000 ton batu koral dalam 28 tahun sampai 1951. Bagaimana dia berhasil melakukan itu semua sendiri masih merupakan misteri. Leedskalnin memahat batuan sedimen menjadi berbagai objek kayak dinding, meja, kursi, air mancur, dan sebuah jam matahari. Tentu saja ada legenda juga di balik misteri ini. Dia terinspirasi untuk membangun struktur itu setelah ditinggalkan tunangannya di hari pernikahannya. Oh, pengantin wanita yang kabur. Dia ingin membuktikan cintanya kepada wanita itu dan dunia. Jadi, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia jelas sudah berhasil. Yuk kita bahas sedikit tentang lingkaran peri di Namibia. Ada jutaan lingkaran yang membentang sejauh ratusan kilometer dan diameternya bervariasi dari 3 sampai 19,8 meter. Ini disebut lingkaran peri sebab kayak dibuat oleh peri atau makhluk dari dunia lain. Intinya, ini adalah tanah berbentuk oval yang dikelilingi rumput. Banyak kepercayaan lokal yang menyelimuti pembentukan fitur ini, tapi lain lagi kata sains. Para ahli biologi dan matematika telah dibikin bingung oleh misteri lingkaran peri Namibia itu selama puluhan tahun. Ada lebih dari satu teori yang menjelaskan fenomena ini. Ini teori yang populer. Jumlah air di gurun ini terbatas, maka tumbuhan bersaing untuk memperolehnya. Sebagian tumbuhan meluas dan bertahan membentuk lingkaran, tapi tumbuhan yang lebih kecil di dekatnya nggak bisa memperoleh air untuk hidup. Akhirnya beberapa vegetasi hilang dan tumbuhan yang tersisa tetap di tepi-tepi lingkaran. Karena itu terbentuk celah dengan jarak yang begitu teratur. Gimana kalau aku kasih tahu bahwa ada sebuah bukit di Leh City, India, tempat benda-benda bukan menggelinding turun, tapi justru menaiki bukit. Ini adalah ilusi optik. Jalan bikin bukit itu kayak menanjak karena lanskap di sekelilingnya. Tapi sebenarnya jalan itu menurun. Bukit-bukit semacam ini disebut bukit magnetik atau gravitasi. Penjelasan ilmiahnya bervariasi. Teori yang paling umum bilang bahwa bukit itu memiliki gaya magnet yang begitu kuat hingga bisa menarik mobil-mobil di sekitarnya. Gimana kalau kita lihat batu menyala?
Yanartas menyebar di area seluas 7,77 km persegi. Tempat itu berlokasi di sebuah gunung batu di barat daya Turki di dekat kota Sirali. Yanartas memperoleh namanya dari tampilannya. Secara harfiah, Yanartas artinya batu yang menyala. Batu-batu itu telah menyala setidaknya selama 2.500 tahun dan kemungkinan akan terus menyala selama puluhan tahun mendatang. Gunung tempat batu menyala adalah gunung berapi tidak aktif. Jadi penuh fumarol kecil-kecil yang melepaskan gas-gas seperti metana. Gas itu menyala ketika bersentuhan dengan oksigen dan membentuk efek menyala. Omong-ngomong, di masa lalu, para pelaut memakai nyala ini sebagai mercusuar alami loh, karena lokasinya yang benar-benar dekat laut. Tapi hari ini, situs ini lebih menjadi atraksi wisata. Para pendaki juga menyukainya. Sekarang, coba jalan-jalan di Danau Beku Abraham di Kanada. Di musim dingin, air yang membeku terisi gelembung-gelembung es. Kelihatannya indah, tapi bola-bola putih ini nggak begitu aman loh. Bola-bola ini tersusun atas gas metana yang mudah terbakar. Kecantikan emang bisa menyesatkan. Yang berikutnya berasal dari racetrack Death Valley, Amerika Serikat. Ada dasar danau kering berisi bebatuan yang bisa bergerak loh.